Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz Mulyanto Selamat sore. dan Bunda Dani. Selamat sore. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita masih bincang-bincang santai bersama founder Harmonicare Ustaz Mulyanto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kenapa sih anak-anak itu tidak percaya diri. Apakah itu terjadi salah asuh atau bagaimana, kita akan dikupas oleh Ustaz Mulyanto. Jadi gitu, bagaimana sih mungkin penyebab-penyebab anak-anak itu tidak percaya diri di era sekarang seperti itu? Itu bisa dijelaskan. Ayah bunda, sahabat harmoni yang dirahmati Allah SWT. Jadi di kami itu ada istilah muka pengasuhan. Ketika orang tua tidak hadir, bapaknya juga sudah luar biasa. Nah ini ketika dapati orang tua yang tidak hanya tidak hadir nih, orang tua memberikan luka, memberikan pengalaman traumatis kepada anak-anaknya. Apa itu? Luka pengasuhan, pengalaman masa lalu yang belum mendapatkan penyelesaian, ya. Pengalaman masa lalu yang dialami oleh anak-anak yang belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Dan akhirnya anak itu jiwanya tidak baik-baik saja. Jiwanya tidak baik-baik saja. Biasanya masalah apa itu? Masalah spesifiknya apa? Nah, jadi misalnya nih contoh, anak kok merasa membenci diri sendiri nih. Ya, jadi ketika sedang ada tekanan itu dia mukul-mukul kepala. Gitu. Saya kayaknya nggak berguna gitu ya. Saya kok orangnya sial gitu ya. Biasanya muncul usia berapa itu, Ustaz? Gejala-gejala begitu? Ketika orang tua sudah melihat itu sudah kadang-kadang umur sekolah dasar itu sudah tampak sebenarnya. Kan ada guru mendapatkan masukan dari orang tuanya atau orang tuanya, kok anak saya nggak berani maju ke depan ya, kok nggak percaya diri ya. Seakan-akan ini kenapa sih sekolahnya kok nggak bisa ngajarin misalnya. Padahal kemungkinan itu dari rumah. Anak yang suka dibentak, ya. Anak suka dibentak gitu ya. Anak mendapatkan ancaman, ya kan? Atau dia tidak dicuekin lah. Ya. Tapi kalau niatnya orang tua katanya pengen mendisiplinkan anak nih, Ustaz. Jadi kalau anak nanti dididiknya pelan-pelan, lembek loh, apalagi kalau anak laki-laki kayak gitu kan. Itu semua harus ada tahapnya ya. Kita itu nggak ada disiplin kaku. Kapan itu gitu kan? Ketika masa-masa anak-anak bukan untuk ke situ dulu. Memang masa-masa bermain, masa-masa tumbuh gitu untuk bermain ya, tumbuh kembangnya gitu. Nah, ketika itu kaku ya. Kemudian dengan pola kekerasan. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam sejarah. Rasulullah itu tidak pernah mendapatkan perlakuan traumatis sekalipun. Apa dibentak, diancam, dilabel kamu bodoh ya, kamu lambat kayak kura-kura ya, enggak pernah. Nah yang seperti ini membuat anak, saya lambat, saya bodoh, enggak percaya diri. Nah, dari siapa? Dari orang tua itu, dari rumah sebenarnya. Ya hati-hati ayah bunda gitu ya. Ketika akhirnya mendapati anak-anak kok tumbuh nggak percaya diri, sekolah harus ditungguin misalnya gitu ya. Kan sebenarnya dari rumah. Ini yang tidak percaya diri. Ada lagi nih akibat dari ketika orang tua itu dalam tanda kutip salah asuh ya, dalam kutip salah asuh. Kenapa sih orang kok sering sakit-sakitan? Jadi beberapa literatur yang kami dapatkan, gastritis itu, sekarang makan mah gitu. Itu bukan telat makan gitu. Itu sebenarnya banyak tekanan atau vertigo gitu. Kanker ini orang merasa orang itu tidak dicintai, jadi terus akhirnya mendalam itu, saya nggak ada yang menerima, saya tidak menerima. Juga dia mendalam itu akhirnya menekan dan akhirnya melukai fisiknya. Jadi ada namanya psikosomatis itu. Iya. Itu juga dampak dari luka pengasuhan. Jadi ketika mendapati anak-anak sakit-sakitan gitu. Kadang-kadang kami dapati Ustaz minta tolong anak saya diruqyah. Ini sebenarnya
dia mau lepas tangan tuh. Oh, yang salah setan. Sebenarnya barangkali dia tuh, dia tidak hadir, tidak ngasih perhatian, atau sering dimarahin. Jadi gini kan, artinya gini, apakah orang sebagai orang tua, apakah tidak boleh marah ke anak gitu? Padahal misalkan anak itu memang Dan salah ya. salah gitu. Apakah memang orang tua tidak bisa marah yang akhirnya bisa berdampak ke anak tidak percaya diri gitu kan? Jadi ada waktu-waktunya nih. Contoh ya, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Pukullah ketika umur 10 tahun. Jadi saya mendapatkan hadis ini unik berarti. Jadi ketika anak itu diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun, 7 tahun nih, sholat nak. Persuasif gitu. Terus ya, persuasif, nasihat terus nih. Ketika nggak sholat dimarahin nggak? Enggak. Harusnya enggak. Enggak kan? Iya kan? Enggak terus. Nah, 7 sampai 10 tahun berapa tahun? 3 tahun. 1 tahun berapa hari? 360-an, bikin 350. 350 dikalikan 3 tahun. Berapa? 1000 hari lebih. Kalau sehari 5 kali sholat, Nah, udah. berarti kan nasihatnya 5.000 kali lebih. Mukulnya nanti, akhirnya nggak mukul tuh kalau itu dilaksanakan. Nah, karena ini sebenarnya kita itu bukan kita tidak boleh marah, kita ini memang kurang sabar. Nah, kuncinya di sabar itu ya. Kita ini pernah. Nah, kenapa kita nggak sabar? Mungkin kita pernah punya trauma. Saya sampaikan ketika ada seminar family harmoni itu, ibu-ibu pada saat membahas luka pengasuhan, ibu-ibu pernah nggak marah sama anak? Pernah, Ustaz. Pernah nggak nyubit anak? Pernah, Ustaz. Mirip nggak dengan orang tua Anda melakukan seperti itu? Mirip. Dan saya sudah punya cita-cita kalau saya punya anak, saya tidak akan lakukan seperti ini. Kok nggak bisa ya? Inilah gampang, harus diterapi, harus diputus rantainya. Terus itu rantai, bahasa kami rantai setan ya. Kalau nggak diputus, nanti anak kita akan marah sama cucu kita. Terus Dampaknya turun dampaknya ya. turun. Jadi dan akhirnya gimana? Kok anak-anak sekarang nggak baik-baik saja kok, gampang sakit-sakitan. Tapi masih bisa Sembuhkan. cut nggak itu atau disembuhkan? Kembali gini, misalkan ini karena baru tahu tuh ilmunya misalkan, artinya kemudian kita ke anak-anak minta maaf gitu bukan anak. Itu dulu ayah mama waktu di usia 7 tahun itu mungkin pernah marahin, pernah jewerin, itu sebenarnya nggak baik gitu. Apakah bisa dengan Masya Allah. minta maaf kemudian Itu yang ini namanya membasuh luka ini langsung. Yang sampaikan ayah Arso ini langsung membasuh. Kalau kita dokter terapi sendiri nih misalnya, tapi kalau kita menyadari ini, aku pernah membuat trauma anak saya nih, tak basuh lah, dipeluk, minta maaf, tanya, Kak, pernah nggak kecewa sama ayah? Pernah nggak saya kecewa sama bunda? Pernah nggak marah gitu, melakukan merasa kami tidak adil sebagai orang tua? Pernah? Nggak apa-apa, kita simpan, kita rasanya sakit hati, kok dibongkar sama anak, nggak apa-apa, daripada dia memendam rasa. Karena tadi itu pengalaman masa lalu yang tidak diselesaikan lah, yang dilakukan ayah harusnya kan yang menyelesaikan tuh, minta maaf, sering memeluk, memberikan perhatian, insya Allah jadi baik. Tapi kalau sudah terlanjur, beberapa hari yang lalu, sebenarnya kemarin telepon, rencananya hari Ahad mau ke tempat kami, akhirnya coba sampaikan ke telepon lah, ayahnya telepon ke kami nih, gimana kondisi anaknya sudah tidak mandi 1 pekan, udah ada halusinasi, ini udah ranahnya gangguan jiwa. Ini akibat apa? Ketika itu ini sering dimarahin sama bundanya, itu dampaknya tuh sampai gangguan jiwa betul. Dan itu tidak satu yang saya dapat, tidak satu yang datang ke kami itu, adik saya itu sampai depresi di kamar terus. Itu dimarahinnya ketika usia 0 sampai balik itu, 0 sampai balik itu luar biasa. Jadi akhirnya depresi. Ada trauma juga. Ya itu karena orang tuanya perfeksionis, boleh salah gitu kan, sehingga sampai akhirnya masuk jadi gangguan jiwa betul. Jadi dampaknya luar biasa. Tidak hanya tidak pede, saya mengalami gangguan jiwa. Pak, ini kan dua ranah seperti ini di luar kemampuan kami. Pak, ini masuk rumah sakit jiwa sudah seperti ini. Karena sudah tidak mau mandi dan makan. Kebutuhan dasar manusianya itu harus dipenuhi dulu kan. Nah kita nggak bisa. Udah kemana-mana,
Nah, asal orang tuanya paham, oh ini ada keliruan kami nih, peluklah, Disadari ya. rempuh gitu. Maunya kan, udah pusing lah, udahlah serahkan ke ustadz atau terapis, 1 kali 2 kali pertemuan selesai. Nah, ini karena sudah numpuk ya. Iya. Kalau kita makan sesuatu yang tidak thayyib itu terus lama-lama mungkin ada gangguan ginjal ini macam-macam, itu udah bertahun-tahun. Ini pun kalau trauma psikologi ini, kalau ditanamkan terus ya, terus ada anak juga masuk trauma psikologinya, jadi tidak pedean, jadi sakit-sakitan, jadi nanti ketika berumah tangga juga nggak apa, ayah bunda nggak harmonis, jadi nggak begitu. Berarti tipsnya harusnya gimana nih Ustaz? Sebagai orang tua ya, kita mudah-mudahan di rumah juga sedang belajar, kita belajar bareng-bareng ya Ustaz ya. Sebagai orang tua itu harusnya biar si anak itu tumbuh pedenya dari kecil, itu pendekatan yang paling bagus itu bagaimana Ustaz? Jadi anak itu usia 0 sampai 7 itu nyaris dipenuhi semuanya. Dipenuhi dalam artian? Kalau ya kasih sayang dan sebagainya. Kalau misalnya memang minta sesuatu, ya asal itu sesuatu itu wajar dipenuhi. Oh gitu. Dipenuhi gitu. Asal ketika minta ini kemudian nama kok diturutin dan akhirnya dicap sebagai anak nakal, jangan. Berarti ya beliin mercon gitu ya, tasan yang kayak gitu, oh jangan kan, berarti nakal nih gitu kan. Yang membahayakan itu jangan. Edukatif Pak gitu. Nah itu akhirnya dia itu puas tuh. Sekarang anak 7 tahun, ya belikan motor itu kan wajar. Nah, ini kan ketika yang wajar, jadi anak itu puas mendapatkan terpenuhi. Nanti dia nggak egois tuh. Nggak egois. Malah dipenuhi ya. Dipenuhi. Tapi seperti itu sampai 7. Tapi sambil dikasih edukasi ya tadi ya. Maksudnya Sambil. kita memenuhi semuanya, tapi anak nggak dikasih edukasi. Nah, edukasi ini penanaman keimanan itu waktu sekarang ya, ayah bunda. Jadi ketika anak kami minta sesuatu, kami sampaikan berdoa dulu. Ya. Bahkan Fatih itu kadang sholat 2 rakaat untuk minta sesuatu. Itu jadi kita lakukan seperti itu. Minta sama Allah dulu ya. Minta sama Allah. Jadi kita dekatkan, jadi apa-apa itu, oh Allah yang ngasih ini. Allah yang ngasih. Wah, itu jadi kuat sekali itu nanti ke depan itu bergantung sama Allahnya tinggi. Tanam ya. Tanam lah, disinilah memang peran orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluarga dari neraka, ini kan memberikan pendidikan seperti itu juga, bukan menyerahkan semua ke lembaga pendidikan gitu. Betul. Ini misalkan sudah terlanjur, misalkan yang dengan artinya Ustadz sudah memberikan nasihat seperti ini, oh ternyata seperti itu toh. Nah, artinya setelah itu yang harus orang tua lakukan pada anak berikutnya adalah seperti apa toh? Istilah kami recovery. Sudah terlanjur ya, sudah terlanjur kerja kan? Recovery. Jadi hal-hal yang kecil yang dulu belum dipenuhi, penuhilah. Nah, bagaimana? Diajak ngobrol, dengarkan, jangan dinasihati dulu, dengarkan. Karena sebenarnya mereka itu kan punya rasa yang kok kenapa ayah begini, kenapa ayah terlalu sibuk, kenapa bunda sibuk. Kemarin itu yang telepon cerita, kenapa ayah nggak pernah pulang-pulang sibuk. Itu kan sebenarnya jeritan ya. Nah di situ kalau itu disadari, oh ada tugas ini loh sebagai ayah, tidak hanya nyari nafkah gitu. Maaf ya nak itu, ayo sekarang mau jalan apa, mau kemana, mau makan bersama apa, direngkuh minta maaf ya, dipeluk. Insya Allah masih ada kesempatan. Tapi kalau terlambat dan sekalian orang tua tidak perhatian sini, ini orang tua akan menyucurkan air mata yang banyak, menyesal waktunya, pikirannya, bahkan materi. Karena anak, ya kami pernah mendapatkan satu curhatan dari seseorang ya, berikan modal 2M, habis tidak ada sisa. Anaknya terlibat narkoba, di penjara. Kenapa? Orang tuanya sibuk. Nggak ada. Buat pengalaman ayah bunda yang di rumah, walaupun mungkin ayahnya sebagai pekerja, bundanya sebagai pekerja, tapi ketika posisinya sudah di rumah, memang hadirkan sosok ayah, sosok bunda 100% ya, 100% untuk putra putrinya, dan lakukan sentuhan itu dengan lembut ya. Mungkin jangan, nggak perlu yang harus dengan yang keras kayak gitu ya. Insya Allah dengan kelembutan anak jadi ya. Justru dengan kelembutan, karena Rasulullah itu dididik dengan lembut, pribadinya luar biasa. Ya pemaaf, ya pemberani gitu. Jadi ada orang yang mungkin anak saya tak didik keras karena mau tak didik berbisnis.
bahwa itu sukses. Emang Nabi dididik begitu dan emang Nabi itu mendidik anak atau cucunya demikitu. Keberhasilan itu ngikutinnya cara Nabi lah, jangan cara-cara sudah ada yang teladannya ya Ustaz ya, gitu loh. Masya Allah ya, sudah ada teladannya. Jadi Nah, ini- memang untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kemudian anak-anaknya menjadi investasi ya dunia akhirat, itu memang perlu ilmu, perlu kesabaran gitu ya. Jadi antara ilmu dan kesabaran itu bisa di Padukan ya. sinergikan ya. Saya kira akan jadi anak-anak kita menjadi bisa percaya diri, lebih bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang memang bisa diandalkan oleh orang tua seperti itu. Insya Allah ya, luar biasa bincang-bincang sore kita hari ini ya Ustadz ya. Ini udah di penghujung ini Ustadz, jadi kesimpulannya dari yang kita sampaikan tadi ini apa ini Ustadz ya? Kesimpulannya Jangan marah. itu sebenarnya ada hadisnya juga ya, lantas untuk balkal jannah itu janganlah marah maka surga bagimu. Begini ya, jadi ada satu ayat yang indah ya, Rabbana hablana min azwajina kemudian wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahlah kepada kami pasangan kami, baru anak kami, qurrata ayun. Suami istri harus harmonis dulu. Bagaimana agar suami itu berpikir istri saya harus jatuh cinta banget sama saya? Dari mana? Dari tutur kata saya, sikap saya, penampilan saya, istri saya akan semakin cinta sama saya. Demikian juga Pak istri, bagaimana agar suami saya tidak bisa kelain hati? Pokoknya begitu. Cinta harus aktif. Nah, ini kalau ini sudah harmonis, nanti sebagai orang tua akan mudah mendidik anak. Tapi kalau ini nggak kompak, berat. Berat ya? Ya, makanya ini ada yang selama ini mungkin jarang diilmui. Sekali lagi orang kalau mengilmui sesuatu tentang yang nantinya jadi pekerjaan kuat sekali. Tapi ilmu tentang rumah tangga kan nyaris tidak. Ya, tentang luka pengasuhan, membahas luka pengasuhan, ternyata kita mungkin ya secara literatur ada nyaris 95% itu keluarga itu mengalami luka pengasuhan. Yang 5% yang harmonis. Nah, bagaimana sih fitrah suami istri? Tugas perannya suami istri itu juga mungkin tidak pada tahu walaupun itu sudah menjalani. Bagaimana Rasulullah merawat cintanya, merawat harmoninya. Bagaimana sih cara komunikasi ini kalau diungkap ternyata masih jauh dan kita itu mungkin rumah tangga asal jalan gitu. Berarti Bagaimana harus akan ikuti melahirkan itu ya? contoh orang-orang hebat, satu-satu Iya, hebat, Masya Allah. sebagaimana Muhammad Al-Fatih, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kita jauh ini peradaban ini harusnya kembali dari rumah gitu. Sudah cukup Ustadz, begitu kesimpulannya ya. Masya Allah ya, ayah bunda di rumah. Demikian bincang sore kita hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Mulyanto yang sudah memberikan wejangan dan materinya yang Masya Allah luar biasa. Terima kasih kepada ayah Kurniarso yang sudah membersamai kita juga. Saya Bunda Gani selaku pembawa acara. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.